Halo semua, terima kasih sudah hadir di acara kita kali ini, Murtadin Pasti Pintar. Kali ini kita akan berbicara, berdiskusi dengan Bapak Abraham Usman Effendi. Nah, kita kenalan dulu ya. Halo Pak Abraham, Shalom. Halo, Shalom Pak, Shalom. Shalom semuanya. Oke, gini teman-teman, kali ini kita bikin spesial karena begini, Pak Effendi Usman ini udah punya channel dan linknya udah saya taruh di link yang di deskripsi video ini dan juga saya pin di komentar pertama di video ini. Jadi teman-teman kalau mau subscribe channelnya Pak Effendi Usman silakan. Dan kali ini kita nggak akan terlalu banyak cerita tentang kesaksiannya Pak Abraham Effendi karena sudah banyak ada di channel-channel lain juga udah ada dan di channel Pak Abraham Effendi juga udah ada. Jadi kita sekarang lebih langsung aja kita akan buka kesempatan untuk teman-teman yang muslim, mau Pak Ustadz boleh, Pak Kiai boleh, Pak Haji, Pak Mualaf atau siapapun juga silakan untuk datang berikan hidayah kepada kami. Oke? Saya langsung kasih ya undangannya sekarang. Jadi sekali lagi ya ini untuk khusus untuk teman-teman yang muslim. Jadi yang teman-teman yang Kristen nggak usah masuk ya. Benar ya. Oke, sambil kita nungguin, saya mau ngobrol sama Pak Usman Effendi dulu nih. Saya mau tes dulu. Maksudnya kadang-kadang orang banyak kan nggak percaya Pak. Jadi kita tes dulu ya Pak. Nah, pertanyaan pertama adalah, kan Bapak kan katanya dari Aceh ya Pak ya? Boleh Pak, coba ngomong dalam bahasa Aceh Pak? Mungkin bisa sekalian dikasih salam untuk teman-teman yang ada di Aceh atau gimana? Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum, saudara alun Bamandum. Pat mantang drone na di kota, di kampung, di rumah maupun bak gede, dong ucapkan salam sejahtera bagi drone Bamandum. Menyona urang drone nonton ba channel tanpa ragi, long tak senang long. Tapi long harap sabo supaya urang drone bila need untuk nutamang ba channel tanpa raginyo, bena haba yang temena, bena haba yang macam-macam sehingga marwah getayo god wate dikalan le urang-urang di luar Aceh. Terima kasih Pak. Wow, penyaho Karena begini Pak, saya ada bagus juga Bapak tanya bahasa Aceh ya, karena beberapa waktu yang lalu ada teman-teman mengatakan saya ini orang Batak. Saya dibilang orang Batak. Oke. Kenapa Pak disangka orang Batak Pak? Dari katanya nggak tahu ya, katanya dari wajah saya wajah orang Batak katanya, tapi saya tanya sama orang Batak aja, mirip nggak saya wajah orang Batak? Nggak mirip katanya. Tapi dari kalangan orang Batak, saya punya marga Pak, saya dikasih marga Sinaga oleh bapak angkat saya di Medan. Oke. Pak, satu lagi nih Pak, tadi kan kita udah coba tes ya, Bapak benar nggak dari Aceh? Nah, biasa standarnya teman-teman yang muslim tuh mintanya surat Al-Fatihah Pak. Bisa Pak, tolong Pak. Surat Al-Fatihah, kenapa surat Al-Fatihah, kenapa nggak surat yang lain? Oke, kita akan coba biasanya sih begitu. Kita akan coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Oke, mantap. Nih udah ada beberapa orang nih yang ngomong nih, yang mau masuk nih. Bentar ya, coba ya. Halo. Halo. Pintar baru. Halo. Suaranya tolong dimatikan dulu, Pak. Oh. Putus deh. Terputus suaranya. Oke. Terus
Oke, harusnya teman-teman udah cukup ya buktinya ya, Pak Abraham Effendi dulunya Muslim. Nah, sekarang bisa nggak Pak, buktinya Bapak sekarang Kristen tuh apa Pak? Saya jelaskan aja sedikit ya tentang awal pertobatan, walaupun banyak teman-teman yang sudah mendengar. Pertobatan saya itu pada tahun 2015 ketika saya menemukan sebuah ayat di dalam Bible, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes 14 ayat 6. La ahadan yadkhulu ilal jannah atau la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi, kata Yasua. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nah, ayat ini hanya ada di dalam Injil. Injil Yohanes 14 ayat 6. Nah, di agama saya seberang, agama saya dulu, itu ada banyak nabi, ada banyak rasul yang harus diketahui oleh agama seberang, dan yang wajib dipercaya dan diimani oleh orang seberang itu adalah 25 nabi. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Khatimul Anbiya. Nah, tetapi di antara 25 nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun nabi dan rasul yang mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, kita sudah bisa melihat di layar kaca, di monitor, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau bahasa Arabnya saya bacakan, ana thoriq, akulah jalan. Wal haq, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa illal bi, kalau tidak melalui aku. Nah, jadi melalui ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, di antara 25 nabi yang wajib saya imani waktu saya masih Islam dulu, tidak ada nabi dan rasul yang mengatakan sebagaimana Yesus Kristus katakan. Memang banyak teman-teman memberikan argumentasi bahwa semua nabi dan rasul itu membawa umat manusia menuju kepada Tuhan, menuju kepada Allah, menuju ke surga. Nah, tetapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang berani menegaskan, yang berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Itu boleh dilihat, boleh dibaca sejarah. Hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat Yohanes 14 ayat ini, Yohanes 14 ayat ini yang membuat saya bertobat, percaya kepada Yesus. Nah, kenapa? Karena saya merasa, bukan saya merasa, saya dulu adalah orang yang sangat jahat. Perangui saya itu sangat tidak manusiawi bisa dibilang. Tetapi ketika saya bertemu dengan Yesus, Yesus yang mengubah saya, Yesus yang mengubah hidup saya, yang mengubah pikiran saya, yang mengubah hati saya. Sehingga sampai saya menjadi seorang evangelis, menjadi seorang penginjil. Dan saya sudah melakukan penginjilan ke beberapa tempat. Salah satunya ke daerah Sumatera Barat, ke Pulau Mentawai. Saya juga sudah melakukan pelayanan penginjilan Bangka Belitung, Babel. Saya juga sudah melakukan penginjilan ke Nias, daerah Pulau Telo. Saya juga sudah melakukan penginjilan ke Kalimantan Barat, Kalbal, daerah Pontianak, masuk ke dalam, daerah Landak, masuk ke dalam lagi. Jadi, yang membuat saya melakukan penginjilan itu adalah saya sudah menerima kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga, hal keselamatan. Keselamatan yang Yesus berikan kepada umat manusia itu adalah cuma-cuma. Nah, tetapi tidak sembarangan orang yang bisa mengambil kasih karunia itu, menerima anugerah cuma itu,
Karena semua manusia berdosa, terhalang oleh dosa. Nah, tapi kalau kita membuka hati, membuka pikiran kita, kita mau menerima dia, maka saudara akan mengatakan, kenapa tidak dari dulu aku percaya kepada Yesus? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman, saudara-saudariku, saya sebelum percaya kepada Yesua HaMasiah, yaitu Yesus Kristus, saya orang yang mencaci maki orang Kristen. Saya orang yang menghina orang Kristen. Saya orang yang menghina Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mengatakan dia datang bagi orang yang berdosa. Dia datang bagi orang yang bersalah. Dia datang bagi orang yang jahat. Istilahnya apa? Hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Hanya orang stres yang memerlukan dukun. Hanya orang yang kerasukan setan yang memerlukan dukun. Orang benar tidak memerlukan. Orang sehat tidak memerlukan dokter. Hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Begitu juga. Karena saya orang yang berdosa, kesalahan, pelanggaran banyak sekali saya lakukan. Membuat saya malu kalau saya ingat, termasuk mama saya. Sangat malu terhadap saya. Tapi ketika saya percaya kepada Yesus, saya katakan, saya tidak malu dikatakan, dicap oleh orang bahwa saya murtad daripada agama. Kenapa? Karena agama tidak bisa menyelamatkan saya. Yang saya malu apa? Yang saya malu itu adalah ketika saya murtad daripada Yesus. Ketika saya menyangkal Yesus, itu yang membuat saya malu. Kenapa? Ketika saya menyangkal Yesus, membuat saya malu. Yesus berkata, kalau engkau menyangkal aku, maka aku menyangkal engkau di hadapan Bapakku di surga. Di hadapan para malaikat di surga. Ketika Yesus tidak mengakui saya nantinya, saya mau kemana? Saya mau bagaimana? Jadi, hal inilah Bapak Tamparagi yang membuat saya percaya kepada Yesus. Saya orang berdosa. Saya banyak sekali dosa, banyak sekali dosa. Tapi ketika saya ulangi lagi, ketika Tuhan tangkap saya bertemu dengan Injil Yohanes 14 ayat 6, Tuhan ubah saya. Begitu Pak Tamparagi. Ini ada satu orang masuk, Pak. Kita coba dulu ya. Ya. Halo Pak Benjamin. Ya, halo, selamat malam, shalom. Malam, Bapak Kristen atau Muslim? Sebenarnya saya Kristen dan saya mau bertanya sama Pak Tamparagi, bukan sama Pak Irfan. Oh, jangan sekarang ya Pak, acaranya ya Pak. Baik, Mari baik, ya. baik. Terima kasih. Baik. Ya, teman-teman yang Muslim silakan masuk ya, teman-teman yang Muslim. Saya dari tadi udah kasih linknya nih melalui live chat. Belum ada yang masuk nih. Ayo dong, jangan malu-malu. Nggak apa-apa kok, Pak Abraham Effendi nggak gigit dan Pak ya? Gigit nggak Pak? Tidak. Kalau dulu saya orang jahat, sekarang saya sudah baik. Dibenarkan oleh Tuhan. Oke. Pak, untuk teman-teman yang, kan ini saya agak cukup wow ya ngeliat Bapak ya. Maksudnya banyak kan teman-teman yang Muslim itu kalau misalnya pindah gitu, murtad itu agak malu Pak, untuk bilang murtad gitu. Bapak kenapa nggak malu Pak? Bukan saya tidak malu ya Pak ya, malah saya keluar-keluar kalau saya ini seorang murtad. Kenapa? Ketika mereka tahu saya murtad, saya dulu Pak malu Pak. Saya malu, saya bersembunyi di balik iman. Istilahnya bahasa Alkitabnya itu saya berhikmat dulu saya. Tetapi setelah saya mempelajari Alkitab, di mana saya menemukan bahwa Tuhan itu ingin kita menunjukkan imannya, menunjukkan jati diri kita. Setelah saya menunjukkan jati diri saya, Pak Tamparagi, saya merasa lega sekali. Saya merasa Tuhan itu benar-benar membebaskan saya yang kedua kali. Yang pertama, kenapa saya bilang membebaskan saya yang kedua kali? Yang pertama, saya dibebaskan daripada agama, daripada ikatan agama. Yang kedua, saya bebas daripada ketakutan untuk tidak menyatakan iman saya. Maka sekarang saya menyatakan iman saya. Dari sekian tahun, sudah sekian tahun saya masuk Kristen, baru-baru inilah saya menyatakan iman saya kepada Tuhan. Kalau dulu, penginjilan saya door to door, Pak Tamparagi. Banyak orang yang tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu.
Tapi saya punya prinsip begini, biarlah orang tidak tahu saya, tetapi Tuhan kenal saya. Biarlah orang tidak kenal saya, tapi Tuhan kenal saya. Nah, sekarang gara-gara virus corona, COVID-19 ini, banyak teman-teman di pedalaman telepon saya untuk minta supaya saya bikin channel YouTube dan mau memperkuat iman mereka yang ada di pedalaman, yang pernah orang-orang yang pernah saya kunjungi dan orang-orang yang pernah saya layani di pedalaman. Begitu Pak Tamparagi. Saya kalau masalah malu seperti saya katakan tadi, saya tidak malu dikatakan murtad. Malah saya berani mengatakan saya ini seorang murtad. Malah kalau ada teman-teman yang mengatakan dasar kamu kafir, saya justru aminkan, Pak. Kenapa, Pak? Karena bagi saya arti daripada kafir itu adalah, saya buat terjemahan sendiri. Arti daripada kafir saya artikan kafir, kaya akan firman. Wes, mantap. Oke, teman-teman yang Muslim silakan dong, ayo dong masuk kasih kita hidayah gitu tentang Muslim. Ini ada satu orang dari Aceh loh. Sebenarnya kalau saya murtad loh. Kan biasanya di komentar-komentar kan ngomong nih, inilah, itulah, macam-macam lah. Ini sekarang lagi dikasih kesempatan nih, ayo dong. Kok nggak masuk? Pak Tamparagi. Sudah ada yang masuk? Belum. Ini ini ada Pak Alwan nih. Pak Alwan ini device not connected. Silakan keluar lagi, masuk lagi untuk supaya bisa di allow mic-nya sama kameranya. Oke, supaya kita lagi seru, saya ajak teman saya ada satu deh, Pak Andre Tunggal deh, untuk ngobrol bareng kita ya. Siap. Shalom Bang Andre. Halo sorry, bro. Tapi ini ya kita dahulukan teman-teman yang Muslim ya. Ini ya, untuk sambil kita nungguin nih teman-teman yang Muslim supaya datang nih. Jadi ini supaya kita cuma supaya ngisi waktu. Silakan teman-teman yang Muslim kapanpun juga masuk. Oke, kita langsung. Yang mau kasih hidayah. Oke, ini Pak Alwan ada masuk lagi. Cuma saya nggak bisa karena devices not connected. Oke, yang teman-teman yang Muslim silakan masuk ya. Kasih hidayah. Gini deh, buat teman-teman Muslim pertanyaan pertama nih ya. Kan kalian bilang Islam agama yang benar. Silakan buktikan. Sekarang lagi live streaming, secara terbuka saya ajak teman-teman untuk ngomong kenapa menurut kalian Islam adalah agama yang benar. Oke, sekarang saya kasih lagi linknya ya. Oke bro, silakan bro. Ya, mungkin Bro Abraham ini bisa sedikit ngomong bahasa Aceh dulu karena ada sebagian orang tidak percaya tadi ya. Sudah tadi pertama kali. Tadi pertama. Saya nggak tahu. Sorry. Saya tertarik sama yang namanya kristenisasi. Ini sambil nunggu ya. Kalau misalnya Om Tamparagi ada yang masuk silakan ya. Ini saya tertarik dengan yang namanya tuh penginjilan itu. Kan orang bilang itu kristenisasi dan kristenisasi itu membuat keluar dari akidah. Kan mungkin Bro Abraham bisa bagikan apa yang jadi perspektif Bro Abraham itu kan dulu dari Muslim juga, kira-kira seperti apa itu? Saya dulu kalau ada orang yang mengabarkan kabar baik ya, bukan saja mengabarkan kabar baik, lebih dalam. Ketika menceritakan tentang Yesus, saya sudah mengatakan bahwa orang ini mengkristenisasi. Itu saya. Mungkin begitu juga teman-teman yang lain. Tapi saya tarik ke dalam diri saya sendiri, dari saya pribadi, bahwa setelah saya percaya kepada Yesus, sebenarnya tidak ada orang Kristen itu yang mengkristenkan orang itu, tidak ada. Yang ada apa? Saya yang ada itu adalah menyampaikan kabar baik. Kabar yang harus mereka dengar. Kenapa? Nah, karena dalam kitab saya dulu juga dikatakan wa ma nuzila alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil fa atainahu injil li Isa al-Masih. Aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab-kitab sebelummu, yaitu Zabur, Taurat dan Injil. Fa atainahu injil li Isa al-Masih. Maka kami memberikan Injil ini kepada Isa al-Masih. Bertakwalah kamu kepada Injil, karena dalam Injil ada huda linnas, dalam Injil ada petunjuk. Wa nurun linnas, dalam Injil ada cahaya. Dan ada pengajaran yang paling penting bagi manusia. Nah, saya ketika menyampaikan Injil, ada teman seperti di Padang ya, saya pernah sampaikan Injil di Padang.
Ada teman yang mengatakan bahwa kamu jangan membawa Kristen di sini. Kami di sini sudah ada agama. Saya bilang, saya tidak membawa agama Kristen. Agama Kristen itu tidak menyelamatkan. Tapi yang saya bawa adalah kabar baik, Injil yang harus diimani oleh semua orang. Buktinya yang harus diimani oleh semua orang apa? Salah satu rukun iman itu dikatakan bahwa berimanlah kepada kitab. Berimanlah kepada kitab-kitab. Bukan saja berimanlah kepada Al-Quran, bukan, tapi kepada kitab. Tapi kan katanya Artinya tuh, apa? bro, sorry saya potong. Kan katanya kitabnya sudah diubah-ubah itu katanya. Katanya kitab Kristen itu sudah diubah-ubah itu. Benar. Saya juga mengatakan hal yang sama waktu itu. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa bentar Zabur, ya. Taurat. Ini ada yang masuk. Pak Sui, Kristen atau Muslim? Saya Katolik. Oke, sorry Pak. Saya keluarin ya Pak. Kita tungguin Muslim. Oh gitu, nggak boleh join. Nggak boleh Pak. Oh gitu. Khusus Kenapa? untuk Muslim kali ini. Karena kita kasih kesempatan supaya nanti nggak dibilangnya gimana gitu. Kita kasih mereka kesempatan untuk supaya nggak dibilang nanti khusus Kristen doang gitu loh Pak. Iya gitu Pak. Iya, silakan. Ya. Mohon maaf Pak. Silakan. Yuk. Ya, sorry. Jadi saya lanjut, brother Bang Andre. Yes, bro. Sebagaimana saya katakan barusan, saya dulu Bang Andre mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Sejak Al-Quran ini turun, maka kitab sebelum Al-Quran itu sudah dimensofkan kalau bahasa saya dulu. Arti daripada dimensofkan itu adalah digudangkan. Arti daripada digudangkan tidak boleh lagi baca. Tidak dibilang palsu. Nah, tahun 2020 ini baru kok ada muncul orang bilang palsu-palsuan. Baru muncul palsu. Kemungkinan gara-gara ngefans saya Ustadz Yahya Waloni sering keluar-keluar Injil dipalsukan, tapi dia tidak pernah bisa menunjukkan ayat yang dipalsukan di mana, yang memalsukan siapa, kapan dipalsukan, dia tidak bisa jawab. Nah, kembali ke topik, yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran ini muncul, Al-Quran ini ada, itu setelah ratusan tahun setelah Injil. Baru munculnya Al-Quran. Seandainya Injil ini dipalsukan, pertanyaannya kepada teman-teman semuanya, bukan saja kepada Bang Andre ya. Mungkin tidak Al-Quran menulis, bertakwalah kamu kepada Injil. Karena dalam Injil ada petunjuk, ada cahaya, ada pengajaran. Lalu di dalam surah Al-Baqarah, di situ Allah mengatakan, kami memberikan Alkitab kepadanya, dan mereka membaca dengan sebenarnya. Dan kata Allah, apabila mereka berpaling daripadanya Alkitab, fahum khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Jadi itu asbabun orang yang nuzulnya, berpaling daripada Alkitab rugi. Itu asbabun nuzulnya kepada ahli kitab, ahlul kitab. Tidak dikatakan asbabun nuzul di situ. Oh. Ya. Di situ Allah mengatakan kami memberikan Alkitab kepadanya. Nah, di sini kita ketahui, semua orang ketahui bahwa Alkitab diberikan kepada orang Nasrani, orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, dan orang yang beriman kepada Injil. Lalu kata Allah, seandainya kamu berpaling daripada Alkitab, maka kamu rugi. Berarti Al-Quran sudah membenarkan Injil yang ada pada saat itu di tahun 600-an itu ya. Sudah dibenarkan dan waktu itu tidak ada dipalsukan. Tidak ada dipalsukan. Ada yang mengatakan ke 650 tahun, ada yang mengatakan 750 tahun. Nah, seandainya Injil sudah dipalsukan, kira-kira mungkin tidak Al-Quran menulis seperti itu? Mungkin. Tidak mungkin. Oke, kita kasih ruang. Halo Pak Dabat. Halo Pak Dabat. Halo Pak Dabat, silakan. 1, 2, 3. Ada masalah jaringan kali, bro. Oke, lanjut lagi, silakan. Teman-teman yang Muslim ya, yang masuk ya. Saya kasih lagi, dari tadi udah 10 kali nih kayaknya saya kasih link nih, belum ada yang masuk satu juga.
Ayo dong, channel-channel Muslim yang biasa berkoar-koar ini lagi dikasih kesempatan kok kenapa nggak masuk sih? Gitu. Cuman Mungkin dari cari koar-koar ini, cari ini Om tanpa ragi, cari apa ininya Zakir Naik dulu, ditonton dulu. Oh, nanya itu. Zakir cari videonya Zakir Naik dulu, gitu. Ya, naik melulu, nggak turun-turun, Pak. Tungguin turun, nggak turun-turun ya. Oke, silakan lanjut ya. Lanjutkan, Bang Abraham, silakan. Jadi begitu. Boleh nggak saya ngomong sesuatu sebentar aja? Silakan. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih banyak ya kepada salah satu hamba Tuhan yang ada di Palu, Pak Tampar Ragi dan Bang Andri, karena beliau mengirimkan saya banyak batu aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, malam ini saya pakai batu aki yang dikirimkan oleh Bapak Oni yang ada di Palu. Terima kasih banyak Pak Oni. Kiranya Pak Oni menonton video ini di channel Tampar Ragi. Dan saya berharap juga kepada Pak Oni untuk mensubscribe channel Tampar Ragi. Ajak jemaat-jemaat Pak Oni untuk mensubscribe channel Tampar Ragi dan Bang Andri Tunggal supaya dapat pencerahan. Terima kasih Pak Oni. Udah gitu aja. Ya, oke, ada saudara kita tuh datang tuh. Pak Amir ya? Silakan. Halo, Pak. Halo Pak Amir. Malam. Bapak Kristen atau Muslim? Islam. Oke, mantap. Silakan Pak. Berikan kami hidayah Pak. Oke. Tunggu Pak, bentar Pak. Untuk buktiin bisa ini Pak, bisa apa? Bersyahadat dulu Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke. Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi ada putus-putus Pak. Boleh Pak. Tapi enggak Pak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, saya Muslim, oke? Monggo Pak Amir, silakan. Oke, sip. Monggo Pak, silakan Pak Amir. Ya, selamat ketemu Pak Abraham ya. Jadi kenapa bisa murtad gitu ya? Kalau misalnya tadi dibilang apa? Ada Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan gitu ya kira-kira ya. Ya memang iya di zaman itu. Artinya harus mengikut dia dengan cara misalnya Yohanes 17:3. Mengikut dia itu ialah dengan cara mengakuin Yesus itu tiada Tuhan selain Allah dan Yesus utusan Allah. Itu artinya mengikuti dia. Ilo ngawa Aceh sih, rumah lu ngawa Aceh. Aceh Pak. Mbak Wiren, nyan rumah lu, tapi ilo ngawa Jawa. Biren Pak. Biren arah Gelumpang Payung. Oh. Biren Pat, matang. Sama-sama Biren Pak. Matang. Itu agama konfirmasi pertama ya Pak. Jadi kan katanya kata Bang Muslim. Sorry bentar Pak, saya mau minta tolong. Jadi banyak teman-teman Muslim lain yang nggak percaya mungkin kalau Pak Abraham ini dulunya benar-benar orang Aceh, terus juga dulunya benar-benar Muslim. Bapak verifikasi nggak kalau Pak Abraham Effendi ini sahih ini ceritanya nih, ini benar-benar dulu Muslim murtadin gitu. Oke, untuk Bapak juga ragu. Yakin saya. Cuman pertanyaan saya ulangin dari yang pertama ya, dari ayat akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, saya akuin, ya kan? Ya, tapi menurut saya ya itu diikutinlah apa kata Yesus Yohanes 17:3. Itu baru jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke, Pak. Kalau ditampil. Nah, gini Pak, yang untuk sebelum saya ke situ ya. Kali ini sebenarnya acaranya cukup khusus spesial. Jadi lebih ke arah Bapak yang berikan hidayah, Pak. Bapak yang berikan hidayah tentang Islam. Ini bisa nggak tanpa pakai ayat di Alkitab, Pak? Apakah Bapak bisa memberikan hidayah? Ya. Bisa, tapi syaratnya ini ya. Syaratnya fisika minimal 7, oke? Apa? Nilai fisika waktu SMA minimal 7, oke? Ya oke, ya saya serius. Gimana Pak Abraham? Oke, boleh saya sampaikan? Saya matematika, fisika saya tidak ada nilai. Oke. Ini kan yang sekarang gini. Oke. Kan sekarang kan tugas saya kan mencoba memberi hidayah kan gitu kan. Enggak pun ke Pak Abraham
ke teman-teman yang lain, oke? Saya mulai, oke? Oke. Bisa? Oke, Nah, bisa. itu sampai sekarang nggak ada lagi mukjizat Yesus yang bisa dilihat. Hanya mukjizat Nabi Muhammad yang bisa dilihat. Saya percaya, saya percaya Yesus itu menghidupkan orang mati, saya percaya. Bisa berbicara dalam buayan sesuai Islam, saya percaya. Bisa membuat burung, saya percaya. Tapi semua tidak ada yang bisa dilihat sekarang. Kenapa saya bilang fisika harus konten 7? Karena saya mau kasih satu mukjizat Nabi Muhammad. Kalau bisa semua duduk di situ sama semua boleh nantang, boleh. Oke, secara positif, oke? Nah, boleh, yang ini. Boleh, Pak. Nah, tentang relativitas Einstein, oke? Yang tentang katanya satu hari berapa? Di Quran dibilang bisa ada yang 50.000 tahun atau 1.000 tahun, ya kan? Saya beberapa kali menantang ini di dalam kotak YouTube. Sorry, Pak. Nggak ada yang bisa. Oke, ayatnya di mana, Pak? Ayatnya di mana? Sekarang kita buka aja langsung, Pak. Kalau di ayat Qur'annya dia yang ini, coba di Google lah di situ yang satu hari Google, sama dengan 50.000 tahun. Bapak ingat ayatnya? Ya, kebetulan saya kan enggak. Yang satu hari 50.000 tahun itu ayat. Ya, makanya kita kan mau pembuktian ya, Pak, maksudnya, Pak. Maksudnya kita mau pembuktian, Pak. Coba Bapak tunjukkan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke. Mukjizat apa yang Nabi Muhammad lakukan? Oke, semua dengar ya. Karena Bapak bilang barusan, Bapak percaya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi sekarang kan tidak ada lagi. Ya, betul, tidak bisa dilihat. Oke. Tidak bisa dilihat. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan kepada saya mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mana, Pak? Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya mau mulai dari teori relativitas Einstein. Di ayat Al-Quran ada 2 ayat yang menyatakan satu hari sama dengan 50.000 tahun. Satu lagi. Ya, silakan, Pak. Yang mana, Pak? Satu ayatnya, Pak. Kita lagi buka web. Sekarang Bapak kasih tahu ayatnya di mana? Saya bukain sekalian, Pak, langsung. Pak, sebentar saya bicara dulu, Pak, ya. Sebentar ya, boleh? Ya, boleh, silakan. Nah, satu ayat lagi, satu hari itu 1.000 tahun. Saya bolak-balik menantang orang Kristen untuk menunjukkan ayat Alkitab, mana ayat Alkitab yang bunyinya tentang relativitas Einstein. Dikeluarkanlah ayat yang begini dari Alkitab. Bahwa saya cut dulu, Pak. Saya cut dulu ya, Pak. Sorry, Pak. Bapak tadi bilang ada teori relativitas di Al-Quran ya, Pak. Benar ya, nggak salah ya? Iya. Silakan dibuktikan, Pak. Ayat berapa sekarang kita buka, Pak? Kebetulan saya nggak pandai pula ini mencet-mencet dalam keadaan bicara. Coba surat Al-Ma'rij di seputaran surat Al-Ma'rij. Halo, Pak. Coba di seputaran surat Al-Ma'rij. Halo, Pak. Ya. Coba Bapak buka surat Al-Ma'rij. Al-Ma'rij. Surat nomor berapa, Pak? Saya lupa berapa ayat itu Al-Ma'rij. Saya lupa ayat berapanya sebab saya nggak bawa catatan. Pak Effendi tahu? Yang intinya, jadi malaikat itu menghadap Tuhan dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi ini gini, Pak, intinya, taruhlah itu belum dapat ayatnya. Intinya, di situ nggak bisa, Pak. Bapak bisa klaim tadi kalau relativitas ada di Quran. Bapak bikin itu dulu, Pak. Sebelum kita ngomong Alkitab dan lain-lain, Bapak buktiin dulu itu ada di Al-Quran. Coba tolong, saya kan kesulitan menggoogle. Tolong buka itu surat Al-Ma'rij. Carikan ayat berapa di situ yang bunyinya malaikat bergerak menuju Tuhan dalam waktu 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Coba lihat, bisa. Saya kesulitan. Bentar, saya buka Quran. Oke, gini deh. Saya kasih waktu buat Bapak. Ini ada teman lagi, satu lagi, Pak Alwan yang masuk. Soalnya nanti kesimpulannya yang menciptakan. Pak, bukan saya nggak mau, Pak. Bukan saya nggak mau. Tapi kan yang mesti membuktikan Bapak bukan saya kan. Silakan yang saya kasih waktu Bapak. Pak. Yang menciptakan bom atom itu menciptakan, Pak. Iya, Bapak silakan cari di Al-Qurannya. Silakan Bapak cari di Al-Qurannya. Saya kasih Bapak waktu. Ini soalnya ada Pak Alwan yang masuk. Saya kasih Bapak waktu untuk cari ayatnya di Al-Quran ya, Pak. Oke. Nanti saya masuk lagi ya. Iya. Saya nggak putusin Bapak. Saya cuma masukin Bapak ke ruang. Jangan lari. Coba lari. Enggak. Belum. Oke. Tenang. Ya. Sip. Oke, saya keluar dulu.
Loh kok putus? Halo Pak Alwan, Muslim Iya, atau halo. Kristen? Saya Muslim. Kedengaran ya suara saya? Oke, kedengeran. Kedengaran jelas ya? Kedengeran. Silakan Pak, Oke, bersyahadat dulu Pak untuk membuktikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, silakan Pak. Bapak mau memberikan hidayah apa? Oke, saya mau coba dulu ya Pak siapa namanya? Pak Usman ya? Effendi, Pak Usman kan. Effendi, Pak Iwan. Oh, Pak Effendi, oke. Kaifa haluk ya Pak Effendi? Kaifa haluk? Ini bi khairin, Pak Alwan. ماذا تصر الآن بعد يعني ما خطر ببالك بعد أن تخرج من الدين الإسلام؟ ماذا؟ أيوة. ماذا تشعر الآن ما خطر ببالك الآن بعد أن تخرج من begini Pak Alwan, kita bisa bahasa Indonesia saja. Ya. Enggak, gini Pak Effendi. Supaya orang saya coba tahu. dulu ini. Sekarang saya menjadi penginjil, saya keluar dari tanah Aceh. Saya ngerti. Begini. Saya ikuti Pak Effendi minta. Betul. Nah, yang ingin kita minta sekarang bagaimana Pak Alwan membuat saya untuk mendapatkan hidayah masuk Islam. Iya. Jadi gini Pak Abraham, izinkan saya dulu anggap saja ini sebagai permulaan aja, permulaannya. Nah, kalau bahasa Arab saya sudah lupa Pak Alwan. Saya lupa, bahkan saya tidak bisa bahasa Arab. Oh, berarti sudah ngaku tidak bisa bahasa Arab. Oke. Saya soalnya kagum kalau ada orang yang ngaku bahasa Arab. Bapak tadi baca Injil pakai bahasa Arab, saya agak kagum. Betul. As'aluka madza tas'uru fi balika ma khatara bi balika, dan Pak Abraham mengakui tidak bisa bahasa Arab. Oke. That's okay. Tafadhal. Sekarang saya tanya ya, kita bandingkan dulu Quran dengan Alkitab ya. Sorry Pak. Kita nggak bandingin Alkitab dengan Al-Qur'an. Kita di sini minta hidayah. Bapak punya Quran aja. Iya. Silakan. Oke. Quran aja udah. Oke. Ya, silakan. Maksudnya Al-Quran itu nggak usah ditampilkan gitunya, di wajahnya saja dulu, wajahnya. Jadi gini. Oke. Nggak usah ya gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin memberikan pemahaman kepada Pak Effendi Abraham yang memilih untuk Kristen ya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasanya Al-Quran sangat jelas tentang kesyirikan ya. Inna syirka ladzulmun azim ya. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Dan laqad kafara alladzina qala inna Isa ibnu Maryam ya, telah kafirlah yang mengatakan Isa ibnu Maryam itu adalah anak Allah ataupun dia Tuhan ya. Betul. Yang pertama betul. Itu ayat Al-Quran. Tapi saya tidak percaya, tapi saya tidak mengatakan Isa Al-Masih bahwa dia itu Allah. Terus apa yang Anda yakini? Yang saya yakinkan adalah Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa, atau tidak ada satu manusia pun yang bisa ketemu wajah dengan Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Ada dalilnya dari Al-Quran? Nah, saya kan tidak percaya Al-Quran. Saya percaya Alkitab. Tapi masalahnya saya disuruh memberi hidayah kepada Bapak pakai Al-Quran. Bukan begitu. Yang pertama, saya tidak mengatakan Isa itu Tuhan Allah. Enggak, yang Pak Effendi ceritakan itu adalah pernyataan Paulus. Jadi saya dilarang untuk menjelaskan tentang Quran. Ya sudah silakan lanjutkan ayat Al-Quran. Saya minta dalilnya dari Al-Quran. Kan begini. Ya sudah. Oke, siap. Bapak mau yang mau minta hidayah? Pak Alwan yang mau minta hidayah atau mau memberikan hidayah? Pak Effendi mau masuk Islam karena Alkitab atau karena atau mau memberikan hidayah, Pak? Saya mau memberikan hidayah. Saya mau tanya. Oke, silakan Pak. Jangan pertanyakan soal Abraham. Bapak yang dipertanyakan, silakan. Bapak buktikan Al-Quran itu benar, Islam itu benar, silakan. Iya. Nggak usah bilang tentang Alkitab dan lain-lain, silakan Bapak buktikan aja langsung. Al-Quran benar apanya? Begini, tolong moderator. Apakah cuma harus turun iman doang atau gimana? Sebentar. Saya pikir moderator berikan saya kesempatan saja ngobrol sama Pak Efrem dulu. Saya mau tanya, beliau masuk Islam, masuk Kristen itu karena ini saya sebagai dokter ya, saya ingin tanya dulu, masuk Kristen gara-gara baca Alkitab atau gara-gara baca Quran gitu. Ini harus jelas dulu. Kalau karena Alkitab saya angkat tangan. Tapi kalau karena Al-Quran maka gara-gara Alkitab, berarti saya tidak ada sangkut pautnya itu.
Oke, berarti Saya Bapak tidak nggak bisa bisa. kasih hidayah ya? Berarti Enggak, Bapak nggak kalau bisa kasih hidayah? begini, saya bisa kasih hidayah kalau Pak Tamparagi kasih saya kesempatan untuk membahas juga Alkitab, kalau mau adil. Berarti Bapak nggak bisa membuktikan Al-Quran itu benar tanpa harus Bisa, mempersalahkan Alkitab. bisa sekali, masalahnya yang saya Silakan langsung, khawatirkan, Pak. Buktikan, Pak. bisa sekali masalahnya Pak Abraham percaya Alkitab, dia tidak percaya Quran. Bagaimana saya ingin menjelaskannya? Ya, sekarang Bapak Dia tidak buktikan percaya. kenapa harus percaya Al-Quran. Saya bisa Sekarang saya buktikan. bertanya kepada Bapak, sekarang saya yang bertanya kepada Bapak, kenapa saya harus percaya Al-Quran? Oke, yang pertama adalah Al-Quran itu tidak berubah, dia tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak seperti kitab-kitab yang lain, ya, tidak seperti Buktinya? Alkitab, tidak seperti Alkitab misalnya, yang Buktinya tidak ada kontradiksi, Pak. tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran, ya, itu bahkan tantangan dari Allah untuk membuat satu surat Kalau ada kontradiksi yang gimana, Pak? sama. Saya jadi heran kenapa tanpa ragi yang akhirnya ini saya bukan Abraham ya, Atau bukan Pak begini, Effendi ya. ya sekarang saya ya Pak Alwan. Iya, silakan. Al-Mukarram. Enggak, saya bukan Al-Mukarram, biasa aja. Biasa aja. Oh, bukan Al-Mukarram. Oke, siap. Bukan. Nah, Bapak bilang tadi tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran, begitu ya? Oke, iya. Nah, sekarang kita melihat dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Maryam 19 ayat 71. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Nah, lalu di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah dikatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun narhum fi khalidun. Nah, di ayat 80 surah Al-Baqarah ayat 80 mengatakan bahwa kami sebentar di neraka. Kalau sudah habis masa hukuman kami di neraka, maka kami diambil dimasukkan ke surga. Nah, ayat 81, surah Al-Baqarah ayat 81, bukan demikian. Bala, bukan demikian. Man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Bukan demikian. Yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan dia kekal dalam neraka. Al-Baqarah ayat 80 di situ dikatakan, memang kami masuk neraka, tapi sebentar di neraka. Kalau sudah habis masa hukuman, kami diambil dimasukkan ke surga. Ayat 81 di situ dikatakan, bukan seperti itu. Yang benar, siapa yang berbuat dosa? Nah, pertanyaannya, kira-kira ada tidak orang yang tidak berbuat dosa? Semua manusia, Ayat Bani Adam khata. Kullu Bani Adam khata. Semua anak Adam itu berdosa. Ya. Kullu Bani Adam khata'un. Semua manusia itu berdosa. Wa ghairu khata'ina at-tawwabun, itu bukan ayat Al-Quran tapi itu hadis. Iya. Dan sebaik-baik wa ghairu khata'ina, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah bukan wa ghairu, salah itu. Terus apa? Wa khairul khata'in. Wa ghairul khata'ina at-tawwabun. Bukan ghairu itu artinya selain. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang iya, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bagi mereka yang bertobat. Iya. Iya kan? Nah, pertanyaannya, ada tidak manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Sudah saya katakan seluruh manusia berdosa. Tidak ada. Nah, tidak ada. Itu jelas tidak ada. Pak Alwan katakan. Nah, dalam surat Al-Baqarah 81 di situ dikatakan, orang yang berdosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka. Orang yang berdosa. Terlambat sholat berdosa tidak? Berdosa. Bagaimana? Terlambat sholat berdosa tidak kira-kira? Ya, begini. Jadi kalau kita baca Quran, enggak, begini. Tadi Pak Alwan bilang tidak ada kontradiksi. Tidak. Di ayat ini dikatakan semua manusia berdosa. Iya, betul. Lalu surah Al-Baqarah di situ dikatakan bahwa sebentar kami di neraka. Memang benar. Pertama mereka mengakui benar kami masuk neraka. Tapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Di ayat berikutnya, di situ ditegaskan bahwa bukan seperti itu. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi. Bukan demikian, yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa
dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Arti kekal itu apa? Pak, Kira-kira. iya, bisa saya jelaskan, bisa? Silakan. Iya. Di dalam ayat itu dikatakan waqalu. Siapa yang berkata di situ, Pak Effendi? Ya, silakan, jelaskan. Iya, waqalu. Siapa yang berkata di situ? Anda bawa tadi Bapak surat jelaskan. Al-Baqarah ayat 80. Waqalu lan tamassana an-nar. Ya. Illa ayyaman ma'dudah. Ya. Mereka berkata, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka tidak akan dicicipi oleh neraka kecuali beberapa hari saja. Itu persangkaan daripada. Oke. Iya. Benar. Itu Ya, persangkaan daripada. Iya. Ayat yang berikutnya berikutnya. tentang iya. Dan Allah bantah pernyataan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Bahwa mereka tidak akan beberapa hari saja di sana, tetapi mereka akan kekal di dalamnya. Satu-satunya dosa yang Allah. Yang kekal dalamnya itu siapa? Orang-orang yang berbuat? Orang-orang kafir. Tidak. Jadi dosa. Yang kekal di situ adalah, coba tunjukkan, tolong tunjukkan ayat 81. Begini, Anda harus mengerti apa dosa daripada orang-orang yang musyrik itu. Dosanya adalah syirik. Di sini tidak ditulis dosa orang musyrik. Di sini ayat 81 ditulis orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Di situ dia dikatakan orang musyrik. Apabila kamu musyrik, dia tidak dikatakan. 81 mana? 1981. Iya, jadi begini. Jadi begini. Bala sayyatan wa hatan. Jadi dia di dalam ayat itu ya. Ketika misalnya kita memahami konteks dosa, Anda harus lihat bahwasanya, dan ini juga terjadi di dalam semua tafsir, kita harus melihat konteks apa yang dimaksud daripada dosa yang dimaksud. Dosa yang dimaksud adalah kesyirikan. Dalam ayat lain Allah mengatakan bahwasanya Allah mengampuni dosa yang lain, tetapi tidak mengampuni dosa syirik. Kalau syirik itu coba ayat ini, coba Bapak dengar ayat ini ya. Bala man kasaba atau wa ahatat bihi khati'atuhu. Wa ahatat panjang Pak. Salah baca, salah arti. Wa ahatat. Ya oke, bahasa Indonesia begini. Dan barang siapa yang berbuat dosa, barang siapa? Artinya siapa saja yang berbuat dosa dan dia telah melakukan dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Jadi begini, Pak Effendi lihat ayat ini ditujukan kepada siapa? Waqalu, ya, membantah pernyataan siapa? Orang-orang musyrik. Dan apa dosa mereka orang musyrik? Jangan bilang orang musyrik itu dosanya tidak sholat, Pak. Lain itu konteksnya. Oke, sekarang orang musyrik. Sekarang saya tanyakan kepada Pak Alwan. Pak Alwan pernah nggak berbuat dosa? Pernah. Orang berdosa kemana kata orang berdosa kemana Al-Quran? Bagi Muslim, mereka diancam oleh Allah masuk neraka kalau mereka lupa kepada Allah. Iya. Kok begitu? Muslim? Jadi Bapak ragu sama pernyataan Al-Quran. Jadi begini. Bapak percaya Al-Quran apa dikatakan? Barang siapa yang berdosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, barang siapa? Di situ kan tidak dikatakan. Apabila orang musyrik berdosa, orang musyrik sudah jelas dosa. Itu menurut Al-Quran. Coba ya, saya tanya Pak Effendi ya. Kalau saya bawakan misalnya, ini minta maaf tanpa ragi, saya pikir Anda betul-betul membatasi saya membahas Alkitab. Saya minta izin satu ini untuk contoh. Oke, sebentar ya Pak. Bapak mau baca Alkitab, sebelumnya saya tanya dulu. Menurut Bapak, Injil itu masih asli apa enggak? Sebentar Pak. Ini ya, Pak enggak, gini, kalau misalnya Bapak bilang itu udah nggak asli. Anda kan moderator. Bapak bilang udah nggak asli, buat apa direferensi gitu. Saya tahu ini channel Anda, tapi cobalah bersifat objektif sebentar ya. Tentu. Tapi saya mau tahu Bapak punya pandangan Bapak, maksudnya Bapak kan mengutip Alkitab nih Pak. Menurut Bapak, Alkitab itu masih asli atau palsu? Pak Effendi mengutip Al-Quran, dia tidak percaya Quran, Bapak izinkan dia bicara. Iya. Pak Effendi tidak percaya Quran, Bapak izinkan dia bicara. Saya harus percaya Alkitab dulu baru saya bicara atau gimana? No. Saya mau tahu Bapak punya pandangan. Bapak bilang masih asli nggak apa-apa. Bapak bilang masih palsu pun nggak apa-apa. Apa hubungannya? Nggak apa-apa. Saya mau tahu Bapak punya ini. Kenapa Bapak nggak berani ngomong? Maksudnya apa hubungannya dengan keyakinan saya? Pak Effendi tidak percaya Quran dan Anda biarkan dia baca Quran.
Kan, Lalu kok sekarang saya kita tidak acaranya bisa? cari hidayah, Pak. Iya, Kita maksudnya acaranya sekarang ini. begini. Kalau Anda ingin bikin acara, lalu kemudian Anda mau menang, ya silakan, ini channel Anda. Tapi saya tidak, saya ingin kita objektif. Izinkan saya bicara, mengutip, karena dia membawanya di luar konteks. Iya, Kalau dia betul. bawa, saya berikan contoh. Kalau izinkan saya berikan contoh di Alkitab, maka semua sudah beres ini. Bisa tidak? Bisa, saya bisa Oke, silakan ya. kasih Bisa Bapak. ya. Cuman saya mau tahu, menurut Bapak Alkitab itu, Injil itu sekarang masih asli atau palsu? Bagaimana ya menjelaskannya? Kalau saya misalnya bilang asli gimana? Kalau saya bilang palsu gimana? Itu kan tidak Ya, saya mau relevan tahu. dengan. Kenapa nggak relevan? Bapak kan mau membuktikan ini, Iya, membuktikan hidayah kan? tidak relevan karena Gini, Pak Pak, Effendi gini, Pak, tidak gini, percaya Pak. Quran. Anda suruh saya membahasnya dengan sisi Quran. Dia membawakan Quran, saya ingin Nggak, berikan saya mau tahu contoh. standar Bapak. Saya mau tahu standar Bapak. Menurut Bapak, Injil itu masih asli atau palsu? Saya live saja ya. Saya pikir saya tidak ada hajat untuk melanjutkan ini. Kalau memang moderator mau lanjut yang tidak objektif seperti ini, saya pikir tidak usah lah. Saya lanjut saja sama yang lain ya. Lanjut saja ya. No. Gini, Pak. Ya, kalau Bapak Anda kenapa ingin nggak berani bilang Injil itu asli atau palsu? Kenapa Bapak nggak berani bilang? Apakah karena di Al-Quran ditulis untuk membenarkan Injil? Bapak nggak berani bilang bahwa Injil itu palsu? Karena saya tidak debat dengan Tamparagi. Saya debatnya dengan Pak Nah, ya sudah. Sekarang saya bertanya. Bapak berani nggak Pak Alwan mengatakan saya jelaskan bahwa dulu. Injil Saya belum selesai. Nanti setelah itu kita bahas. Kita bisa enggak saya kasih konteks biar Anda paham tentang konteks mengambil cherry picking satu ayat lalu tidak memahami secara konteks, kan salah. Bisa tidak? Kenapa takut sekali kalau saya singgung Alkitab? Kenapa? Pak, Bapak tadi bilang jalan kebenaran dan hidup itu buatan Paulus ya, Pak? Benar nggak? Jangan Tamparagi lagi. Nah, Bapak sendiri pun nggak tahu itu tulisan Kitab Yohanes. Begini saja, kita buka sesi baru dengan Tamparagi gimana? Gak usah Pak Effendi lah, Pak Effendi pinggir di pojokan saja gimana? Aduh. Malam lain Pak, malam lain kalau begitu. Atau Bapak bisa mampir di channel saya. Bisa Injil, sekali. Kabar Baik. Saya dapat ini dari grup WA dan saya ingin sekali ketemu Pak Usman karena Pak Usman pakai bahasa Arab. Ya, jadi gini. Nanti kita. Jadi gini. Nanti Bapak ini ke channel saya. Injil Kabar Baik Paket, di situ kita bisa sharing-sharing. Saya sering Siapa nonton tahu Bapak Pak Usman, saya tahu, saya lihat. Jadi saya ingin begini, maksud saya gini, ketika Pak Effendi memunculkan ayat, saya ingin katakan misalnya kita tidak bisa cherry picking. Misalnya kalau ada orang dari Islam misalnya menuduh Kristen, wah itu Yesus perintah membunuh, ya misalnya diambil dari satu ayat. Ternyata kalau dibaca konteksnya kan beda. Sama dengan ayat ini misalnya. Ketika misalnya di situ diterangkan yang berbicara itu adalah orang-orang musyrik, maka yang tentu kaitan ayat 81 dan 83 tentang orang musyrik juga gitu loh. Tapi saya pikir oke lah, ini anggap pertemuan kita awal ya. Gini, Pak. Nanti kita jadi Bapak nyerah nggak bisa membuktikan Al-Quran itu benar kalau tanpa harus melihat Alkitab. Ya, saya kalau Tamparagi mau tulis di situ Alwan kalah silakan enggak, Pak. Yes. Oke ya. Enggak, itu bukan masalah menang atau kalah, Pak. Enggak, bukan masalah menang atau kalah. Saya gini, Tamparagi, kalau Anda buka channel seperti ini, Anda bertindak sebagai moderator, itu baru fine. Anda seperti berada di depan Pak Effendi untuk membela Pak Effendi, itu yang tidak bagus menurut saya. Oke, sudah. Oke, saya leave ya. Yang tadi Pak itu udah dapat belum ya, saya masih lagi posting. Oke, gimana Pak Effendi? Siap. Jadi kesimpulan siap, Pak Alwan nggak bisa membuktikan Al-Quran benar tanpa ngelihat Alkitab. Harus ngelihat Alkitab. Yang membuat saya Padahal tadi itu karena beliau mengatakan Yohanes 14 ayat 6 itu perkataan Rasul Paulus. Iya, itu dia. Nah, sementara itu akulah di situ kan jelas-jelas itu. Jelas-jelas itu yang mengatakan itu siapa. Nah, karena begini Tamparagi. Ya jelas-jelas itu pernyataan saudara kita. Paulus. Pernyataan orang kita seberang, saudara-saudara kita dari seberang, dari agama seberang itu sama semua dengan pertanyaan saya dulu bahwa kitab sudah dipalsukan. Ajaran Bible itu adalah bukan ajaran surga, tapi ajaran Rasul Paulus. Nah, perlu teman ketahui bahwa apa keuntungan bagi Rasul Paulus untuk masuk Kristen, sementara dia orang terhormat, dia orang terpandang di dalam bangsa Yahudi, di dalam kalangan bangsa Yahudi.
Dia orang Sanhedrin. Oke, sebelumnya juga mungkin teman-teman yang Muslim perlu dikasih tahu ya. Ini akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini adanya di kitab Yohanes. Kitab Yohanes ini yang nulis bukan Paulus. Astaga. Tapi Pak Tampar lagi? Ya Pak. Halo? Ya, silakan. Ini sudah membuat saya sudah agak rileks ini Pak. Tadi ya? pertama ketika seru juga ya Pak. Bapak bisa lihat ternyata lebih seru seperti ini ya. Lebih seru penginjilan lewat apa namanya? Lewat media sosial ya. Ya, dan ini kita secara terbuka, maksudnya gini lah, masalahnya supaya nggak ada yang, kalau saya sih kadang malah saya ngomong berulang-ulang, Pak. Saya kadang sebenarnya Pak, berulang-ulang, soalnya tak pernah Pak, seharusnya para mu'alaf itu juga mencontoh para seperti kita ya. Mereka buat live seperti ini, lalu kita masuk. Saya kepingin sekali Ustadz Yahya Waloni bikin live seperti kita ini, live streaming. Ustadz Nababan, Ihsan Mokaginta. Ini yang muncul yang pelepatos itu, yang bahasa Yunani itu. Tidak perlu kita sebut nama dia. Nanti. Oke, ini Bro Andre, silakan Bro. Gimana komentar? Ya. Saya tadi sempat ada sedikit keluar gangguan. Jadi gini, mungkin memang bagus juga kita berikan satu. Makanya tadi kan saya tanya di awal tadi tuh Bang Usman Effendi ini, bagaimana bisa percaya Alkitab, sedangkan kan katanya Alkitab diubah-ubah kan? Tetapi kan ininya jelas kelihatan bahwa juga Quran itu mengafirmasi Injil pada masanya itu mengafirmasi Injil, Quran mengafirmasi Injil pada tahun, katakanlah pada tahun 600 ketika Muhammad mengatakan atau merujuk Injilnya. Berarti Injilnya itu tidak berubah dan Injilnya itu bisa dipercaya, kan begitu kan? Kan diteguhkan. Betul. Nah, sehingga diskusi kita kalau misalnya ada mungkin teman-teman Muslim yang masuk, yang mungkin bisa bertanya pada Bang Usman ini, mempertanyakan juga kita nggak ada salahnya untuk menggunakan Injil yang Bang Usman percaya, begitu kan? Gitu. Jadi supaya enak, supaya oke juga diskusi. Sorry Bro, maksudnya gini. Kenapa saya ambil keputusan seperti itu? Karena kita sudah tahu teman-teman yang Muslim itu cuma bisa ngobok-ngobok Alkitab tanpa tahu sebenarnya Alkitab itu apaan. Kayak tadi aja yang Bro Alwan itu tadi bilang Yohanes 14 ayat 6 itu perkataan Paulus. Yohanes loh, surat Yohanes 14 ayat 6 tulis kata perkataan Paulus gitu. Ya, ini so tahu gitu, so tahu tentang Alkitab, so tahu tentang Injil. Kenapa nggak ngomongin tentang Al-Quran sih gitu? Buktiin deh Al-Quran itu benar gitu tanpa harus ngomongin yang lain yang dia nggak tahu gitu. Kalau saya sih ngusulin, iya saya ngerti. Saya ngusulin sih maksudnya berikan ruang untuk Bang Effendi juga ngomong dari Alkitab gitu kan. Karena Al-Quran mengafirmasi Alkitab itu sendiri, mengafirmasi Injil kan. Begitu. Jadi kalau teman-teman Muslim yang datang, makanya kan tadi saya tanya, maksudnya menurut dia Injil itu masih asli atau palsu? Gitu. Ya. Oke, ini ada Pak Rahmat nih ya, coba ya. Oke, silakan. Selamat malam. Untuk Bang Effendi juga. Selamat malam Pak Rahmat. Dari itu kan. Karena Al-Quran mengafirmasi itu sendiri, mengafirmasi Injil kan. Begitu. Bisa jadi kalau teman-teman Muslim yang datang, bisa tolong dimatiin YouTube-nya Pak. Tadi saya tanya, maksudnya menurut dia Injil itu masih asli atau palsu? Halo Pak Amir. Udah masuk lagi. Sip. Ya. Silakan Pak. Gimana? Udah bisa ya? Iya, silakan. Ayat Al-Qur'annya di mana, Pak? Silakan Pak Amir. Oke, yang tadi itu 32 ayat 5. 32 ayat 5. Ayat 5. Dapat. Oke. Coba ditulis ya satu lagi 74, dua itu aja. 74, bentar ya. Oke. Oke. Gimana Pak? Oke ya. Kalau sorry, Pak. Ini sebentar Pak. Saya mau nanya ya. Dia yang 32 ayat 5,
dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya lama, dalam kurung lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu ya Pak, benar ya? Oke, satu lagi. Ya. Yang satu lagi, para malaikat dan Injil naik dalam kurung menghadap pada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun ya Pak, benar? Oke. Jadi yang benar yang mana nih Pak? 1000 tahun atau 50.000 tahun? Jadi saya agak berbeda dengan kebanyakan mungkin teman-teman Muslim ya. Saya ini terjemahan bebas saya aja ya. Nah, banyak orang yang menduga itu adalah sebagai waktu Tuhan, itu sebagai waktu yang di akhirat sana, sehingga mereka beranggapan, loh ini kok bertentangan dua ayat ini. Satu bilang 1000, satu bilang 50.000. Padahal itu sebenarnya bukan gitu. Kalau bagi teman-teman atau bapak-bapak yang pernah sekolah SMA dulu, masalah teori relativitas Einstein, itu ada hubungan antara T0 sama T absen. Kemudian ada hubungan dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau di rumusnya itu, mungkin teman-teman bisa lihat ya, T0 sama dengan T absen per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. C di situ adalah kecepatan cahaya. V, lihat, di sini kuncinya lihat ya. Di situ ada V dalam rumus Einstein itu, ada kecepatan. Jadi dalam 2 ayat itu ada gerak. Coba Bapak lihat dalam 2 ayat itu. Yang satu malaikat itu bergerak naik, yang satu lagi urusan itu bergerak naik. Dan itu bergerak dengan sangat cepat. Karena terjadi pergerakan sangat cepat, maka timbullah relativitas waktu. Nah, saya coba bertanya kepada beberapa teman-teman yang Kristen ya, mana ayat di Alkitab, saya pancing dulu, mana ayat Alkitab yang sifatnya relativitas waktu. Dia tunjukkanlah semacam ayat gini, saya lupa, ayatnya mungkin, ya itu 1000 tahun adalah sama seperti jaga malam, kira-kira gitulah ayatnya, saya lupa. Itu mau disandingkan dengan ayat ini? Oh tidak bisa. Ayat itu tidak ada menunjukkan pergerakan cepat. Coba baca bagus-bagus 325 sama 70. Ini belum selesai Pak. Ini maksudnya Bapak, jadi ini 1000 tahun atau 50.000 tahun maksudnya? Itu dua objeknya berbeda itu Pak. Nomor 1 objeknya urusan, nomor 2 objeknya malaikat. Antara malaikat dan urusan 2 objek yang berbeda, yang kecepatannya berbeda. Jadi kenapa saya cerita kecepatan? Karena ini ada hubungannya sama rumus Einstein. Dalam rumus Einstein dalam pelajaran fisika yang kita pelajari SMA, itu ada hubungan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Wajar malaikat mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya berapa Pak? Itu kan 3 kali 10⁸ itu kan? Ini berapa? Kalau kecepatan cahaya kan 3 kali 10⁸ meter per detik. Nah, jadi kan Pak, kita nggak usah hitung-hitungan perternya. Tapi di sini, di ayat ini jelas menunjukkan bahwa untuk mencapai relativitas waktu itu harus ada kecepatan yang sangat cepat. Dan 2 ayat ini coba baca tersirat. 1 malaikat naik ke atas, 1 urusan yang naik ke atas dengan sangat cepat. Maka timbullah relativitas waktu. Dan ini bukan relativitas waktu, ayat ini, Pak. Di situ ada T1, di situ ada Pak, kalau Bapak bukan. Dan ini bulat-bulat di. Oke. Tunggu Pak. Maksud Bapak ini 2 ayat berbeda karena relativitas waktu gitu Pak? Sebentar. Maksud Bapak itu? Maksud Bapak? Iya, karena 2 objeknya berbeda. Oke, itu namanya bukan relativitas waktu Pak. Karena itu namanya objeknya berbeda. 1 urusan, 1 malaikat. Yang Pak, itu namanya bukan relativitas waktu Pak. Apa? Namanya apa? Itu bukan relativitas waktu. Itu namanya ya orang naik sepeda sama orang naik motor kecepatannya berbeda. Maksud Bapak gitu kan? Oh, maksud Bapak gitu kan? Bapak, berarti Bapak dulu sekolah SMA suka bolos. Enggak Bapak nggak lihat ya? Ini tadi Bapak bilang, ini Pak Amir ini cocok logi ini Pak Amir. Drone Pak Amir cocok loginya Pak Amir. Pak Amir, cocok loginya Pak Amir. Kenapa? Pak Amir bisa baca bahasa Arabnya Pak Amir? Bukan cocok logi, jelas. Sorry, Nah, Pak Amir jelas di situ kok. Pak Amir. Saya nggak bisa bahasa Arab, saya baca terjemahan. Kenapa rupanya? Oke. Kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sama-sama Pak, kita mau terjemahan Pak. Ya wis.
Tapi tunggu Pak, saya belum siap bicara. Ya, ini artinya kan banyak orang bilang Al-Quran jiplak Alkitab gara-gara Al-Quran datangnya belakangan. Berarti dalam hal ini Einstein jiplak Quran. Nah, apakah bapak-bapak lebih hebat dari Einstein? Mohon maaf, saya tidak merendahkan. Apakah bapak-bapak lebih hebat dari Einstein? Ini jelas-jelas ayat ilmiah. Nabi Muhammad duluan tahu ini daripada Einstein. 1400 tahun. Ini belum apa-apa yang saya bicarakan. Belum lain lagi. Nah, bisa Pak ayat ini? Pak Amir ini teknologi Pak Amir, hebat Pak Amir. Mana mujizat Yesus? Mana? Hari ini tunjukkan. Ini saya tunjukkan ayat ini mujizat Nabi Muhammad. Apakah itu pembicaraannya Muhammad? Ya, ini kan ayat dari Nabi Muhammad. Inilah mujizat Nabi Muhammad kan Quran. Ya ini contohnya mujizatnya yang mengalahkan Einstein. Mana bukti mujizat Nabi Muhammad itu Al-Quran? Ini di depan mata Bapak, makanya dulu waktu sekolah, betul-betul sekolah. Ini perkataan siapa ini? Ini perkataan siapa? Perkataan Muhammad atau perkataan? Ya, Nabi kan mujizatnya Al-Quran. Oke, Pak. Dari mana Bapak tahu Nabi? Dari mana Bapak tahu Nabi mujizatnya Al-Quran? Dari mana? Ya dari guru-guru ngaji kita juga bilang seperti itu. Itu berarti kitab katanya, Pak. Katanya, Pak. Iya. Oke, Pak, saya mau nanya, Pak. Bapak kan ngomongin sekarang sains ya, Pak ya. Tapi ini kan terbukti di sini depan mata kan. Terbukti. Oke, Pak. Itu berarti Bapak, kalau saya katakan Bapak belum bisa menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar mukjizat daripada Nabi Muhammad. Iya, Bapak nggak bisa nunjuk. Mana mukjizat Nabi hari ini? Tunjukkan. Pak Amir, boleh saya tunjukkan. Pak Amir, boleh saya tanya, Pak Amir? Nah, mukjizat Yesus itu jelas, Pak. Mukjizat Yesus itu jelas dalam Alkitab. Tapi tinggal cerita. Sampai apa yang dilakukan oleh Yesus itu dikutip oleh Al-Quran mengenai Nabi Isa. Tinggal cerita. Saya percaya, tapi itu tinggal dulu. Saya penasaran soalnya. Saya soalnya penasaran. Tinggal cerita. Ini juga cerita. Kalau begitu, ini juga cerita, Pak. Ya, makanya kan kita ngomong di depan mata Bapak itu. Kita di depan mata Bapak itu. Pak Amir. Ya, tinggal di channel saya. Kita kan ngomongin saya ya. Tinggal di channel saya, Injil Kabar Baik Habaget, ya. Kalau Bapak Amir berani, Pak Amir mengatakan bahwa Injil mukjizat itu tinggal cerita, saya bisa nggak mengatakan hal yang sama? Bahwa itu juga cerita? Tidak. Buktinya Einstein jiplak. No. Gini, Pak. Pak, kita kan ngomongin sains nih, Pak, ya, sekarang ya, Pak. Kita ngomongin sains. Sains itu pembuktian ya, Pak. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak, Pak, nih? Oke, Bapak bisa nggak buktiin urusan naik itu nggak tahu ini urusan apa itu selama 1000 tahun kita? Bisa buktiin nggak, Pak? Secara itu sains. Bapak, kemudian urusan itu naik dalam 1 hari. Nah, urusan itu naik dalam 1 hari yang kadarnya 1000 tahun ini, Bapak bisa buktiin nggak secara sains? Pak, Bapak mungkin salah mengerti. Itu sebenarnya itu bukan maksudnya apa coba? Bapak ngerti maksudnya? Ya, makanya kan tadi kita ngomongin sains kan. Kita ngomongin sains kan. Benar nih sains, Pak. Nah, kalau sains Bapak bisa buktiin nggak urusan ini apa, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Bapak mungkin bisa jelasin urusan apa yang naik 1 hari selama 1000 tahun. Bapak bisa buktiin nggak urusan apa itu dan buktinya mana 1000 tahun? Loh, Pak, kita kan sekarang bukan sedang di laboratorium. Kita kan sekarang bicara di permukaan. Dan itu jelas rumusnya ada di rumus fisika. Itu coba teman-teman itu yang fisika. Ini kita ngomongin pembuktian sains, Pak. Oke, pertanyaan pertama, ini urusan apa, Pak? Yang dimaksud urusan ini apa? Ya, kalaupun misalnya saya nggak bisa jawab kan nggak ada masalah. Yang penting kan itu objek. No, makanya Pak, kan tadi kan kita ngomongin teori relativitas sains. Teori relativitas Einstein kan itu kita ngomongin sains kan, Pak. Namanya sains itu harus bisa dibuktikan, Pak. Jadi kalau kita ngomong kayak gini seperti yang Pak Abraham tadi ngomongin, ya siapapun juga bisa ngomong kayak begini, Pak. Sekarang coba dibuktiin nggak masalahnya gitu. Ini urusan ini naik ke adanya itu dalam 1 hari nih. Katanya nih ya, urusan ini naik dalam 1 hari yang kadarnya 1000 tahun. Ini Bapak bisa buktiin nggak? Loh, maaf cakep Pak ya, mohon maaf. Itu tandanya Bapak dulu sekolah SMA nggak betul. Itu maksudnya kalau Bapak lihat dilasi waktu, rumus dilasi waktu, itu ini ceritanya tentang kecepatan. Iya, Bapak bisa buktiin nggak kecepatan 1 hari Pak, dengan begini Pak, saya potong sedikit ya. Coba Bapak, tolong Pak Paragi dibuka
Ini salah satu komentar mengatakan, suruh buka Yunus 10 ayat 20. Oke, apa? Coba. Di mana, Pak? Yunus surat Di Quran, 10 ayat Yunus ya 10 Yunus, ayat Yunus 20. Alkitab, Yunus Alkitab atau Yunus Al-Quran nih? Al-Quran ya, Al-Quran. Ayat 20. Yunus Ayat 20. Ini ada salah satu komentar, saya akan bacakan daripada komentar. Ayat 20. Saya akan bacakan bagi Pak Amir ya, Pak Amir. Nah, saya akan bacakan ayat 20 itu 21. Oke. Lagi. Oke. Saya akan bacakan. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih fakul innamal ghaibu lillah fantadiru inni ma'akum minal muntatirin. Artinya, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya dalam kurung Muhammad suatu keterangan dalam kurung mukjizat dari Tuhannya, maka katakanlah sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Silakan Pak Amir simpulkan. Nah, silakan Pak Amir simpulkan sendiri. Pak Amir katakan bahwa Al-Quran itu kan mukjizat. Nah, berarti kan sampai sekarang kita masih menunggu mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi gini Pak E, tolong dipahami Pak E. Pengertian mukjizat itu adalah sesuatu kekuatan supernatural yang manusia tidak bisa membuatnya, ya kan? Dalam hal ini jelas-jelas Einstein menciptakan. Limbat apa yang tidak bisa dilakukan oleh limbat? Nah, itu melebihi akal pikiran kita. Ya ini macam mana ini yang membuat bom atom 1400 ketinggalan dari baginda Nabi Muhammad 1400 tahun. Coba, ini kalau betul-betul mohon maaf ya. Dan mereka berkata, mengapa diturunkan kepadanya dalam kurung Muhammad? Padahal di sini tidak ada nama Muhammad. Suatu bukti mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Wa inni ma'akum minal muntatirin. Artinya segala yang gaib. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Tadi Pak Amir mengatakan, lah kenapa di live? Nah, tadi Pak Amir mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan mukjizat. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan bahwa kenapa Muhammad tidak menunjukkan mukjizat? Sebenarnya pengertian mukjizat dalam pengertian yang Bapak pahami mungkin tidak seperti itu ya. Mukjizat itu sebenarnya sesuatu kekuatan yang bisa dibilang kuat, ajaib, gitu ya. Tapi kan ayat ini jelas Pak. Ayat Al-Quran ini, ayat 20 ini kan jelas. Tolong ditebalkan sebentar. Tolong ditebalkan. Apa? Tolong ditebalkan. Artinya, maka siapakah? Oke, mungkin perlu ditanya dulu kali Pak Amir mengamini ini apa enggak? Tunggu, saya baca dulu. Ya. Tolong ditebalkan. Kelihatan jelas nggak Pak? Nah, ini kan lu ceritanya kan menunggu. Oh ya mungkin saat itu belum diturunkan. Berarti ini? Ya belum diturunkan saat itu. Berarti Al-Quran hanya untuk saat itu, bukan untuk saat sekarang. Ya enggak lah, ini kan masih menunggu kan, berarti kan memang ada yang ditunggu. Nah sekarang udah terbukti, udah selesai. Sampai kapan ditunggu? Sampai Nabi Yesus datang yang kedua kali? Pak, ini orang Bapak terlalu sempit menceritakan apa itu mukjizat. Nah, coba. Nah, yang itu, begitulah. Tadi Pak Amir sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad punya mukjizat. Lalu saya bertanya, mana mukjizatnya Nabi Muhammad SAW? Lalu Pak Amir mengatakan Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad. Lalu saya bertanya, mana bukti bahwa Al-Quran ini mukjizatnya Nabi Muhammad? Pak Amir tidak menjawab. Lalu saya tunjukkan ayat. Tunggu, surat Pak, Bapak jangan balikkan kata-kata, Pak. Pak Abraham, Bapak jangan kebiasaan membalikkan kata-kata. Saya sudah jawab. Topik kita masalah relativitas Einstein. Dan Bapak tidak menangkap, Bapak jangan bilang nggak ada, bilang aja belum tahu, nggak apa-apa.
Bukan, Bapak bilang masalah Nabi Muhammad melakukan mukjizat. Ya ini Kan itu dia topiknya. mukjizatnya. Kan topiknya Ya, itu. iya. Ini Al-Quran mengatakan kami masih menunggu bersama kamu mukjizat itu. Berarti sampai sekarang masih menunggu. Iya, ini kan sudah terbukti. Coba dibaca. Bapak sebenarnya dulu sekolah apa SMA? Bapak taman SMA apa enggak? Nah gini Pak, makanya Mohon maaf, gini. Bapak Kita dulu taman SMA apa enggak? Kita kayaknya Masa ini Bapak bahasanya tahu berbeda relativitas nih. Einstein? Bapak kayaknya beda nih ngomonginnya. Kita ngomongin berdasarkan sains atau berdasarkan ayat. Kalau ngomong berdasarkan sains, ayo kita berdasarkan sains. Gini Pak, maksud saya begini tadi ya. Misalnya saya ngomong ke Bapak, dari saya ke rumah Bapak 1 hari. Oke? Misalnya saya ngomong begitu ke Bapak. Kalau kita ngomong sains, saya harus bisa membuktikan saya ke tempat Bapak 1 hari. Ngerti Pak? Maksudnya Pak? Ngerti ya? Setuju ya? Nah, ini di sini klaimnya katanya urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari kadarnya 1000 tahun kan? Bapak bisa buktikan itu gak Pak? Pak, sebenarnya sini kita kan bukan pada skala lab Pak yang. Kita kan dalam yang saya bicarakan di sini. Dengar dulu Pak, ada itu bukan lab Pak. Itu bukan lab. Kelengkapan variabel-variabel yang diucapkan ayat Quran itu bersesuaian 100% dengan variabel relativitas waktu Einstein. Itu gitu. Jadi kita bukan masalah membuktikan lab, bukan. Enggak, atau kalau mau mujizat, saya kasih nama mujizat yang lebih ringan lah, mujizat yang nggak rumit-rumit. Saya ganti aja lah. Saya kasih. Itu bukan lab. Gini, yang kedua nih Pak. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Bapak bisa buktiin ini nggak Pak? Bapak bisa buktiin nggak kalau para malaikat dan Injil menghadap Tuhan itu dalam 1 hari yang skalanya 50.000 tahun? Berarti sekarang ini kan 50.000 tahun nih Pak ya? Benar ya? 50.000 tahun Pak ya? Sekarang tahun berapa Pak? Oke. Sekarang tahun 2000. Betul ya? 2020 ya? Sekarang belum sampai 50.000 tahun Pak. Sekarang belum sampai 50.000 tahun ya Pak? Belum sampai 50.000 tahun. Bapak nggak ngerti yang saya. Kan? Berarti kayaknya ketinggian ini yang menghadap Tuhan ini belum pernah sama sekali loh Pak. Selama 2000 tahun ini Pak. Dari Muhammad sampai sekarang ini belum pernah naik menghadap Tuhan loh Pak. Ngerti Bapak nggak ngerti, makanya kayaknya ketinggian ini, ketinggian. Nggak nangkep orang Bapak, nggak nangkep orang Bapak ke Einstein. Bapak bisa bukti ayat ini nggak? Nih, kita ulangin ya. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam 1 hari setara dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun kita nih. Ini 50.000 tahun kita bukan Pak? Setuju nggak? Setuju kita. Dari Muhammad sampai sekarang, dari sebelum Muhammad deh. Dari Muhammad sampai sekarang paling 1.400 tahun kan? Betul Pak ya? Itu. Belum satu hari loh Pak. Belum 1 hari di sini. Orang Bapak nggak ngerti. Pak, mohon Pak, sebentar saya ulangi Pak ya. Ini Bapak mengamini yang saya sorot di sini adalah, Pak, saya ulangi. Yang saya sorot di sini adalah kelengkapan variabel-variabel yang diucapkan oleh ayat itu bersesuaian 100% dengan kelengkapan variabel-variabel yang diucapkan oleh Einstein. Dan karena Quran duluan, berarti Einstein yang jiplak. Iya, Pak. Boleh. Nggak setuju nggak Bapak? Nggak setuju nggak Bapak? Yang penting itulah dulu. Ya, sekarang saya mau tanya Bapak, menurut Bapak dari ini kan kalau Yesus itu kan tahun 0 ya Pak ya, kita anggap ya abad pertama. Sekarang kan tahun 1 gitu. Ya tahun 1 lah ya. Muhammad kan tahun 600 Pak, betul ya? Iya. 600-an lah ya. Sekarang tahun 2000-an ya. Berarti dari Yesus sampai sekarang termasuk Muhammad itu belum sampai 20.000 tahun kan Pak? Ini sekalipun berarti ini para malaikat sama Jibril ini belum sempat nih Pak, belum keburu nih Pak, belum pernah ketemu belum nih. Sampai 50.000 tahun gitu kan? Belum sampai. Karena itulah tandanya orang Bapak, mohon maaf, kurang paham maksud Einstein itu. Di ayat ini lebih menekankan kepada kecepatan malaikat yang mendekati kecepatan cahaya. Itu mendekati kecepatan cahaya, masalah kecepatan di sini, bukan masalah jarak. Ini kurang atau Einstein? Makanya menurut saya nggak nangkep orang Bapak, mohon maaf. Saya kasih mujizat yang lebih mudah mau. Silakan. Silakan. Ya, lebih mudah aja lah ya.
Yang ini nggak sepakat nggak apa-apa. Ini nggak sepakat nggak apa-apa. Tapi nanti aja coba renungkan lah. Ini yang lebih mudah aja, oke? Ya. Nah, itu taruhlah. Ya, Taruhlah agama Kristen datang tahun 1. Oke lah, anggaplah misalnya atau tahun 33 gitu ya. Nah, lihat itu. Saya lagi-lagi pakai data ilmuwan aja. Tahun berapa ayat, itu? Pakai ayat Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Ya, Tahun berapa mulai ada ilmuwan barat muncul? Coba kalau kita pelajari Edward Jenner tahun 1700-an, James Watt 1500-an, si ini 1800-an, Einstein abad ke-20, siapa lagi? Pencipta Facebook abad ke-20. Bapak lebih percaya nama-nama orang Yahudi daripada ayat Al-Quran. Bapak tunjukkan sebentar. Itu nama orang Yahudi. Jangan cepat kali cakap, dengar dulu. Jangan cepat kali cakap, ya kan? Dengar. Ngapain aja 1000 tahun tuh orang Kristen itu nggak tahu apa-apa. Tahu kenapa? Mereka nunggu gurunya, tunggu belajar ke Islam Spanyol. Itu mukjizat Islam. Makanya dulu Kristen Eropa belajar ke Islam Spanyol. Sama siapa belajar? Belajar sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Ya, namanya siapa, Pak? Belajar. Ya di Quran itu kan banyak ayat-ayat tentang belajar, tentang menuntut ilmu, sehingga dulu orang Islam maju. Makanya orang Kristen Eropa belajar ke Islam Spanyol, makanya pintar sampai sekarang. Buktinya yang maju-maju dari mereka tahun berapa? 1700-an, 1800-an. Pak, sebentar Pak. Kalau tidak ada bangsa Yahudi, kita malah tidak bisa bicara seperti ini. Sebutkan siapa bangsa Yahudi orang yang bawa masuk, siapa? Sebutkan. Einstein abad ke-20. Sebutkan siapa orang Yahudi, sebutkan. Coba Bapak tunjukkan ya, ayat dalam Al-Quran tentang mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jangan Bapak cocok logi, Bapak ambil sen, segala macam, itu cocok logi. Tadi saya tunjukkan orang Bapak nggak nyambung. Oke, saya tunjukkan tadi orang Bapak nggak nyambung. Pak, Bapak bilang nggak nyambung. Itu cocok logi Bapak itu. Penafsiran Bapak mengenai ayat ini dari mana? Dari mana penafsiran Bapak ambil? Bapak ambil penafsiran dari mana? Dari kitab mana? Dari kitab Jalalain? Dari tadi saya sudah bilang. Atau dari pikiran Bapak? Atau dari pikiran Bapak? Iya, dari tadi saya sudah bilang, ini saya tafsiran bebas saya. Kalau salah hubungan dengan Einstein, salahnya di mana? Bebas, Bapak. Kenapa saya tidak boleh? Bukan. Di mana bedanya dengan rumus Einstein? Di mana salahnya? Coba. Tadi kan sudah dijelaskan. Coba, di mana salahnya ayat itu dengan Einstein? Di mana coba? Pak Tamparagi, tadi kan sudah jelaskan, Pak. Bapak jangan cocok logi, jangan menurut pikiran Bapak. Di mana cocok loginya? Di mana cocok loginya? Tolong jelaskan sekarang tadi, Pak. Cocok logi itu Einstein yang cocok logi. Einstein yang cocok logi. Duluan Quran ini 1400 tahun baru Einstein. Oke Pak, gini Pak. Sekarang kita ngomongin ini, saya tahu ya. Ini kan kita ngomongin jarak ya Pak. Jarak ini dari malaikat Jibril menghadap Tuhan katanya dalam seharinya malaikat dan Jibril ya Pak ya. Jarak nih Pak. Oke. Jarak itu artinya satuannya meter, anggap tahun atau apa, kita anggap hari ini jaraknya ya Pak. Betul? Iya. Terus setara dengan 50.000 tahun kita kan. Berarti ini perbandingan antara tahunnya malaikat Jibril, perbandingan antara tahunnya malaikat dan Jibril dengan perbandingan tahun kita, betul Pak? Terus ya. Betul kan? Ini berarti jarak A sama dengan sekian jarak B, Pak. Betul? Nggak ada hubungannya sama teori relativitas, Pak. Oh, salah. Ini namanya ini hanya bisa diterjemahkan bukan dengan cara-cara naik sepeda Bapak bilang itu tadi. Ayat ini hanya bisa ditiru oleh Einstein oleh rumus fisika itu T0 sampai T absen per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Itu hubungannya. Ya wis, gini Pak. Bapak gini aja deh. Mungkin Bapak nggak percaya sama saya. Cuman saya kasih tahu Bapak, ini nggak ada hubungan sama teori relativitas. Mungkin saya sekolahnya saya nggak nyampe. Ada hubungan itu. Ada. Ya mungkin saya nggak ngerti. Mungkin saya Bapak coba tanya pada guru SMA Bapak deh. Bapak coba kalau nggak ada, kalau nggak ngerti bilang aja nggak ada, bilang aja nggak tahu, jangan bilang ada. Kalau nggak ngerti bilang aja nggak ada, nggak apa-apa. Kita kan manusia lemah, bisa belajar kalau nggak tahu.
Ya, Bapak tadi bilang nggak nggak ngerti kalau saya bilangin ini saya bilangin ini perbandingan jarak, Pak. Nggak ada hubungannya sama teori relativitas, Pak. Nggak ada kecepatan ini, Pak. Tidak. Ini namanya jarak. Relativitas waktu hanya bisa terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Makanya Pak, itu ini urusannya namanya berjalan jarak, sangat cepat. Ini urusan jarak dan perbandingan urusan jarak. Ya, jadi rumusnya Ngerti ya, rumus Pak? apa mau Bapak pakai di situ? Ini bukan rumus, Saya Pak. udah Ini mengeluarkan namanya rumus. jarak, Pak. Ini perbandingan jarak. Satu saya udah meter pakai rumus berapa dilasi inci? waktu. Bapak rumus apa? Bapak Pak, rumus apa Bapak pakai? Pak, 1 meter berapa sentimeter, Pak? 100, terus? Ya udah, apakah itu teori relativitas? Bapak, cuman gitu aja persamaan Bapak. Saya udah Ya, memang ngambil ini buku, pertanyaannya saya udah segitu. menghargai anak-anak sekolah SMA ini. Iya, Bapak cuman emang kayak ini gitu aja pertanyaan begini. ngomongnya. Mohon maaf nih, saya nggak merendahkan, enggak. Saya udah menghargai adik-adik kita yang SMA. T absen sama dengan T1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi itu masalah kecepatan objek Oke, bergerak. C-nya di mana, Pak? C-nya di mana? Di ayat ini C-nya di mana? T1-nya mana? Apanya? T0-nya mana, Pak? T0, Bapak udah tahu rumusnya Ya, apa? gini. Saya ikutin Bapak nih ya. Saya catatin ya. Ya. Saya ikutin Bapak ya. Oke. Pakai Google Slide biar kelihatan ya. Bapak klaimnya tadi ini semuanya yang ada di teori relativitas ada di situ semua parameter kan? Betul ya? Iya. Itu maksudnya ya? Nah, Oke. nah jadi Teori, gini Pak, saya Bapak rumusnya membatasin. Pak, rumusnya gimana Pak? Pak, saya membatasi percakapan malam ini tidak sampai ke angka-angka. Saya Ya, membatasin enggak, sampai kelengkapan variabel. Iya, Itu variabel. aja. Oke, rumusnya Sampai apa Pak? kelengkapan Silakan Pak. variabel. Ya. Ya, silakan. Rumusnya T0 apa? T0 sama dengan T per akar. Aduh, ini nggak ada akar ya. Oke. Akar Pak ya, akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Aduh ini nggak ada kuadrat juga lagi. V kuadrat per C kuadrat. C kuadrat C. Oke, ini variabel ya. Ini T0, ada T0 ya. Ada T ya. Ada T ya, Pak. Yaitu akar 1 kurang C kuadrat. Oke, Pak. Oke, terus? Nah, dalam hal ini saya sengaja membatasin ya dalam tidak memasukkan angka-angka. Saya sampai hanya kelengkapan variabel itu aja dulu. Ya. Gini T0 lihat sama itu. dengan T. Lihat itu ada gini kan? Ya. T sama dengan T sama dengan ya kan? Oke, silakan Pak. Silakan Bapak isi. Jadi T0 sama T itulah perbandingan kecepatan tadi, perbandingan waktu. Ya, silakan Pak. Nanti ujungnya di Pak. Oke, ini T0 apa Pak? Jadi T0 itu sebentar, saya juga bisa silap antara T0 sama T. Kalau nggak salah T ini di tempat yang 50.000 tahun itu. Oke, ini nanti kalau 50.000 tahun ya terbalik berarti. Ya, nggak apa-apa. Oke, terus T itu berarti 1 hari ya? Itu. Ya, T itu 1 hari. Oke, V berapa? V-nya apa Pak? Kalau C-nya, V inilah kecepatan objek tadi. Kecepatan malaikat atau kecepatan urusan, itu yang mau dicari. Makanya dia beda dari angkanya. 1.000 tahun, 150.000 tahun. C kecepatan cahaya. Tapi biasanya V itu dia mendekati C. Gitu, jadi ini nggak ada. Jadi yang dicari itu V. Jadi ayat itu sebenarnya menurut saya Pak ya, mungkin berbeda dengan teman-teman Islam, mohon maaf, ini kan versi bebas saja kita ya. Jadi dalam hal itu ayat itu menunjukkan kecepatan pergerakan objek. Yang satu tadi 1 banding. Maksud Bapak, teori relativitas ini bisa dipakai untuk mengukur kecepatannya malaikat gitu. Makanya tadi saya bilang, saya nggak sampai masukin angka-angka,
Saya membatasi diri pada kelengkapan variabel yang dipakai Einstein sama ayat ini. Kesimpulannya Einstein jiplak ini. Ini menjiplak ini maksud saya kan karena kebiasaan kalau dibilang Quran itu jiplak Injil karena belakangan kan. Ya saya ikut-ikutan pakai istilah menjiplak gitulah. Tapi malam ini kita tidak mengatakan hal itu ya Pak. Iya. Pak Amir. Saya dari tadi enggak ya Pak? Saya dari tadi enggak loh Pak. Amir. Oh, Mas Usman, Malam ini kita tidak mengatakan hal itu Pak. Kita tidak mengatakan Al-Quran menjiplak Injil. Tapi itu ada kata-kata seperti itu Iya, ada. Ya. Betul, tapi malam ini kita tidak membahas itu. Saya sama Pak Abraham dari tadi nggak kata. Jadi saya juga nggak berharap kita sepakat dengan hal ini. Cuman saya udah menunjukkan ya bahwa Einstein jiplak. Mohon maaf, saya yakin orang Bapak nggak bisa ngalahin Einstein. Ini Einstein kok dikalahkan sama Nabi Muhammad 1400 tahun lagi. Iya, 1400 tahun dulu Nabi Muhammad. Bapak lulusan apa Pak? Boleh tahu Pak? Sebentar Pak. Menurut Bapak, saya lulusan kampung-kampung aja ini. Menurut Pak Amir, ayat ini itu yang bicara Muhammad atau siapa sih? Kenapa Bapak bisa mengatakan ini mujizat Nabi Muhammad? Lalu kenapa Pak Amir bisa mengatakan ini mujizat? Kenapa Pak Amir bisa mengatakan bahwa ayat ini mujizatnya Nabi Muhammad? Kenapa? Sebenarnya satu Quran itu sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad banyak di situ. Cuman kan ini saya pilihkan saja. Saya belum lagi menjawab tentang begini. Tadi Pak Amir bilang ayat itu perkataan Allah. Sekarang Pak Amir mengatakan ayat itu mukjizat Nabi Muhammad. Dari mana ayat itu mukjizat Nabi Muhammad? Coba. Mukjizat itu kan sebenarnya tanda yang diberikan oleh Allah untuk manusia bahwa itu benar-benar dari Allah. Kan itu maksud mukjizat itu. Ya sudah, kalau jadi bukan berarti saya ikuti. Ada enggak di situ dikatakan bahwa ini mukjizat ditujukan kepada Nabi Muhammad? Inilah salah satu tanda mukjizat Nabi Muhammad. Pak, saya memang nggak pandai bahasa Arab. Arti ayat apa? Arti ayat kan tanda. Mungkin gini Pak, saya juga penasaran nih Pak jadi Pak. Tanda. Jadi ini semua ini tandain ayat dari Allah, tanda-tanda Allah. Berarti menurut Bapak surah 10 ayat 20 ini udah nggak berlaku gitu Pak? Ya pada saat itu mungkin sedang menunggu. Sekarang menunggu. Berlaku nggak, Pak? Itu kan gini Pak, Al-Quran ini kan dia kan untuk sepanjang zaman. Ada waktu itu zaman itu mereka hanya masih seperti zaman Nabi Isa. Mereka sangat takjub dengan melihat orang menyembuhkan orang buta, takjub. Nah sekarang zaman modern. Zaman logika. Nah sekarang Nabi Muhammad tidak ada Pak. Nabi Muhammad sekarang sudah wafat. Kapan Pak Amir dan saya bisa melihat mukjizat Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal. Oke, yang pasti tadi saya bilang ya, mukjizat Yesus nggak ada lagi ya. Kali ini saya mau bantuin Pak Amir. Saya mau bantuin Pak Amir kali ini. Gini Pak Effendi. Menurut Pak Amir, yang tadi itu teori relativitas itu adalah mujizat buat Pak Amir. Salah satu gitu mujizat. Ya, itu kayak gitu udah termasuk buat Pak Amir itu adalah mujizat Pak Abraham. Ngerti gak Pak? Ya. Itu buat dia adalah mujizat. Buat saya itu bukan mujizat, buat Pak Amir itu mujizat. Ya sudah kan kita saling menghargai. Kan gitu. Betul ya Pak? Betul ya? Kan tinggal aja kayak mana tanda-tanda dari Allah itu kalau memang hati tertutup itu enggak akan menerima. Nah, sekarang pertanyaan saya ini jadi mujizat Pak Fendi. Pak Amir Pak Fendi, Ilung Pak Medan. Oh, Medan Lung. Oke. Oke, jadi saya mau tanya singkat aja Pak. Soalnya ini agak ada yang ngantri juga ini nih. Menurut Pak Amir, Al-Quran surah 10 ayat 20 ini masih berlaku apa enggak? Maksudnya ini kan disuruh katanya nunggu nih Pak. Iya kan? Ini kan nunggu. Ya. Ini masih nunggu apa enggak? Udah enggak? Saya harus baca konteksnya dari awal Pak. Saya jujur saya belum baca ini dari awal, itu saya akui. Saya harus cari tahu dulu ya, mungkin perlu waktu dulu lah, nggak langsung bisa saya jawab. Oke, soalnya kalau menurut Bapak tadi, menurut Bapak nih, ini kan surah 32 ayat 5, terus surah 70 ayat 4 ini, kalau ini adalah mujizat, berarti surah 10 ayat 20 itu udah nggak berlaku Pak. Soalnya ini katanya nunggu. Bukan, Pak. Itu saya dulu lah, saya perlu baca dulu lah. Mana bisa saya langsung. Nah. Itu besok lagi. Nah, nanti di subscribe channelnya Pak. Ya, Pak ya. Yang pasti Einstein jiplak.
kalah sama Nabi Muhammad. Oke Pak Amir, makasih banyak. Oke, saya rasa itu aja dulu dari saya ya. Ya, makasih Pak Amir. Jadi ini tinggal terserah Pak Tanpa Ragi, Pak Abraham, kalau mau melihat, kalau hati yang nggak tertutup, mudah-mudahan bisa melihat mujizat itu. Ya, tapi kalau hatinya tertutup, berdoalah supaya hati terbuka. Begitu juga soalnya Pak. Kalau orang-orang begitu juga saya berdoa kepada kalau orang Tuhan, yang tertutup hatinya supaya itu Pak dikasih Amir, apapun Saya juga begitu Pak. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Pak Amir dibukakan pikiran dan hatinya sehingga bisa menerima Injil. Ya, tapi entah Tuhan yang mana, nggak tahu kan? Entah Tuhan yang mana yang Bapak maksud, nggak jelas juga. Nah, kalau saya maksudkan Tuhan Bapak, mayahdillah fala mudhillalah wa mayadlil fala hadiyalah. Suka-suka Tuhan. Enggak, kalau Allah menurut Bapak Tuhan itu kan orang. Bapak berdoa kepada Tuhan, entah Tuhan yang mana saya pun nggak tahu. Tuhan Bapak itu yang mana. Ya sudah Pak. Ya sudah ya Pak Amir ya. Nanti Iya, kalau kan? saya ke Medan kita ketemu ya Pak Amir ya. Ayo menyona nombor telepon drone di kelung baju. Aja tak merumpak. Get, untuk nyolong jauh Medan. Tem merempek. Beh, Pak Amir beh. Salam ke Ibu Pak Amir. Enggak lung tuleh ba channel drone tok lung tuleh bah. Salam ke Ibu bah. Oke aja. Makasih Pak. Get. Oke, ini kita ada 1,5 jam. Kita batasin 2 jam atau gimana, Bro? Capek, kayaknya lapar. Ini kebetulan saya sebenarnya sudah harus live ini, Pak. Saya ada kegiatan. Orang lagi nunggu saya. Oke, ini banyak sekali yang nunggu. Berarti kayaknya juga kalau misalnya kita iklan itu juga bakal lama. Satu orang kayaknya bakal lama. Jadi sorry guys ya teman-teman, yang ini ada No Name, ada Rahmat, Domi Korni, terus ada Translayer juga ada. Sorry guys, ini udah 1,5 jam dan Pak Abraham masih ada urusan. Saya juga lapar, sorry banget. Jadi kita harus selesaiin hari ini sekian. Mungkin Pak Effendi yang closing statement aja deh Pak, langsung ya Pak. Saya live ya, silakan, saya tinggal ya. Itu Pak, closing statement Pak. Closing statement Pak. Penutup, Bapak tutup silakan. Nah, baik teman-teman yang dikasih Tuhan, terima kasih bagi saudara yang sudah menonton dan mendengar live streaming kita pada malam hari ini. Pesan saya kepada Bapak Ibu, kepada teman, saudara, sahabat sekalian, tetap berdiri teguh pada iman. Kita harus pegang firman Tuhan. Kita harus pegang Injil. Kita tidak boleh mengambil keputusan menurut pikiran kita dan menurut hati kita. Tapi kita harus mengambil keputusan kalau di dalam berbicara masalah iman, kita harus mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus kembali ke Bible, Ingat teman-teman, benar-benar tidak ada jalan keselamatan selain di luar Yesus, selain pada Yesus. Di luar Yesus benar-benar tidak ada jaminan keselamatan. Di sebuah hadis dikatakan bahwa pada akhir zaman nanti umatku akan mengikuti umat sebelumnya. Apabila umat sebelumnya masuk ke lubang biawak sekalipun, maka umatku akan mengikuti. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Faman hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani?" Nah, begitu juga Alkitab mencatat Bapak Ibu. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Pesan saya, Bapak Ibu, tetap orang yang terdahulu tidak akan pernah menjadi terkemudian, tetap naik, tidak akan pernah turun. Iman berpegang pada firman. Jangan terkontaminasi dengan para mu'alaf yang sering mencaci maki dan menjelekkan dan menghina Injil. Pesan saya itu Pak Tamparagi. Oke. Terima kasih banyak Pak Effendi. Teman-teman yang belum subscribe channelnya Pak Effendi, di subscribe ya. Saya udah taruh di deskripsi video ini dan juga di komentar pertama saya pin untuk teman-teman bisa ke channelnya Pak Effendi. Di situ saya juga lagi ajarin Pak Effendi gimana caranya supaya bisa live seperti ini. Semoga bisa.
Tapi kemungkinan besar nggak mungkin tiap hari, kayaknya nggak mungkin tiap hari ya Pak Effendi ya. Mungkin berapa hari sekali, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali kali, atau gimana, kita belum tahu. Cuman saya lagi coba untuk bantu Pak Effendi gimana caranya supaya bisa live seperti ini. Oke? Baik. Sepertinya Terima kali kasih, ini kita harus selesaikan di sini. Terima kasih teman-teman udah datang ke sini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.